Pernah gak sih ngerasa bete? Gue udah punya sahamnya, harganya udah terbang, udah beggar malah, udah 100%, tapi gue gak punya gitu loh. Jadi udah pernah punya, tapi gak punya. Tapi pas lagi punya, naiknya gak seberapa, dijual. Pas udah gak punya, dia malah terbang. Itu kayak kutukan banget gitu loh, kayak kutukan banget. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai kok saham naik dikit dijual, turun banyak malah disimpan, malah di average down. Dan itu akan jadi topik kita di hari ini mengenai psikologi trading ya teman-teman ya, mengenai psikologi trading. Jadi saya akan coba pin dulu topik hari ini. Naik dikit dijual, turun banyak di hold. Gue udah pernah punya sahamnya, tapi pas lagi rally panjang nggak punya. Dan akhirnya kita ngerasa bahwa wah kacau, ini kayak nggak boleh untung ya, nggak boleh untung gede gitu ya. Kok bisa begini gitu. Mending 100%. Tau-taunya beli 500 jadi 1000. Udah kesel. Dari 1000 jadi 1500. Makin kesel. Udah 1500 jadi 2000. Kesel banget. Dari 2000 jadi 3000. Oh teman-teman, pernah gak punya saham kayak gitu? Tahun berapa? Tahun 2020, tahun 2021. Punya gak saham yang seperti itu? Dari 500 jadi 3000. Bahkan kalau gak salah ya, sahamnya itu kalau nggak salah itu sampai ke 3000. Jadi kadang akhirnya kita mengandai-andai, gila dulu beli 550 dijual, udah seneng banget rasanya. Tapi naik ke 1000, naik ke 1500, naik ke 2000, dan akhirnya kita bengong aja sendiri gitu loh, bengong sendiri. Mungkin untuk teman-teman yang beli sahamnya itu bisa sampai let's say kayak 500 juta. Harga 500, gue beli 500 juta. Untung 50 juta, 10% dijual. Itu kalau disimpan terus, itu uang jadi 3 miliar loh. Gila gitu. Nah, teman-teman, itu adalah psikologi, teman-teman. Itu adalah psikologi trading yang kadang itu bisa jadi apa? Itu bisa jadi membuat kita semakin nggak semangat gitu loh di dalam market, karena apa yang kita pernah punya lepas, tahu-tahu jadi sesuatu di situ. Coba saham lain naik dikit dijual, tahu-tahu jadi sesuatu. Tapi saham yang saya simpen, saya yakin ini bagus, saya simpen, pokoknya saya simpen, gue nggak mau jual, gue nggak mau jadi nggak mau jadi salah untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya, simpen terus. Ternyata yang disimpan itu turun terus. Pernah gak kayak gitu? Naik dikit dijual, terbang, turun masih disimpan, jadi turun banyak. Nah teman-teman, itu umum dialami oleh semua trader. Semua trader, mau yang pemula, mau yang sudah berpengalaman ataupun yang sudah expert, tetap ada kasus di mana naik dikit dijual, tahu-tahu dia terbang. Tapi yang membedakan trader pemula dengan trader yang sudah berpengalaman adalah yang satunya lagi nih, turun banyak, punya atau nggak punya. Sebelum turun banyak cut loss, atau pas turun banyak masih nyimpen gitu loh. Nah, kenapa sih kita mulai dulu dari yang pertama, naik dikit dijual. Kenapa naik dikit dijual? Mungkin teman-teman bisa cek di IG live kita yang 2 minggu lalu kayaknya ya, mengenai ada 3 mentalitas dalam saham gitu ya. Mindsetnya apa? Deposito, properti, ya kan, dan dagang kan di sana. Tapi lepas dari itu, kita bicara mengenai naik dikit dijual, itu karena apa? Karena kita menilai bahwa market itu volatile. Jadi daripada saya nggak jadi untung, mendingan saya jual dulu di sana. Mendingan saya jual dulu, nanti saya beli lagi di bawah. Nanti udah saya beli di bawah, nanti jual lagi di lebih tinggi, beli lagi di bawah. Nah, kalau itu alasannya, maka Anda tidak salah. Karena itu adalah strategi trading masing-masing orang. Saya nggak mau nyimpen lama-lama. Saya memang maunya tuh beli, naik, jual, turun, beli, naik, jual, turun. Pokoknya gitu ya terus. Itu trading plan saya. That's it.
nggak ada masalah. Itu benar. Itu short term trading atau mungkin itu adalah swing trading. Silahkan, itu masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kita-kita, trader-trader yang maunya bisa buy and hold, udah beda dong ya. Yang pertama tadi, ya gue mau tuh jual beli, bosen di rumah ngapain? Ini saya pensiunan, saya nggak ngapain kalau cuman nyimpen doang, saya memang mau aktivitas. Itu sama sekali nggak salah. Yang jadi masalah adalah kita-kita yang maunya tuh buy and hold, tapi naik dikit udah keburu dijual, udah keburu puas di sana. Kadang teman-teman, yang membuat kita itu menjual cepat bukan karena kita salah persepsi seperti IG Live 2 minggu lalu yang mental, mindset, deposito dan lain sebagainya ya, dan dagang dan lain sebagainya. Tapi itu karena apa? Karena kita ragu-ragu. Itu yang pertama. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu apakah ini saham masih bisa naik? Yang kedua adalah tidak pede dengan analisa kita. Yang kedua. Yang ketiga adalah takut. Gitu teman-teman. Takut nanti nggak jadi untung, saya jual dulu deh. Gitu loh. Takut nanti balik lagi ke harga beli, saya jual dulu deh. Padahal kita harus ingat bahwa apa? Harga saham pasti selalu dan seterusnya selalu bergerak, ada naik turun dalam beberapa hari. Pasti seperti itu. Tidak ada satupun saham yang naik itu hijau, kecuali saham tersebut ada sentimen yang sangat kuat, sangat positif dari let's say corporate action, atau saham tersebut sedang digoreng di sana. Jadi kita harus menerima sebagai trader bahwa kalau saya trading saham, saya membeli saham, saya menyimpan saham, saya harus siap dengan volatilitas. Dan bicara volatilitas itu sama aja kayak teman-teman lagi di laut. Lagi di laut, terserah mau ngapain. Mau berenang, mau di atas ban, mau di atas perahu, dan lain sebagainya. Ombak itu selalu naik, turun, di sana. Ada momen tinggi, ada momen rendah, ada momen tinggi, ada momen rendah. Itu sudah pasti. Jadi kalau teman-teman mau dari titik A ke titik B, itu ombak itu udah pasti naik turun. Gitu ya. Jangan menganggap bahwa saya nggak mau, saya pusing di laut, saya nggak mau dia naik turun. Saya mau tunggu dia itu flat geraknya. Nggak pergi jadinya, nggak pergi. Saham juga sama teman-teman. Saham juga sama. Karena efek dari berbagai pihak yang bertransaksi di pasar modal, ada yang mau beli, ada yang mau jual, ada yang uangnya dikit, ada yang uangnya banyak, ada yang uangnya raksasa, ada yang uangnya tidak terhingga, dan lain sebagainya. Akhirnya itu membuat apa? Ombak, teman-teman. Dan itu terjadi di saham juga. Bahwa saham pasti ada naik turunnya. Nah, kita harus mengerti naik turunnya itu tuh wajar atau nggak wajar. Sesuai dengan karakternya atau nggak sesuai dengan karakternya. Jadi, sebelum Anda membeli saham untuk buy and hold, agar kita bisa lebih pede untuk nyimpen, maka kita harus memahami bahwa karakter saham tersebut gimana di sana. Apakah karakter saham tersebut adalah karakter saham yang memang geraknya gini, naik turun terus. Contohnya apa? Kayak Excel. Naik turun. Contohnya seperti itu. Atau apa? Misalnya contohnya adalah ICBP. Bukan yang sekarang ya, yang pertengahan tahun kemarin ya. Semester 1 dan seterusnya. Naik turun. Atau teman-teman mau lihat apa lagi? Kalbe Pharma contohnya. Kalbe Pharma gitu-gitu aja. Udah naik 2%, 3% ya turun lagi. Udah naik 2%, 3% pasti turun lagi gitu loh. Nah, atau sahamnya itu kalau rally itu kenceng, panjang gitu teman-teman. Jadi kalau dia diam, memang dia geraknya konsolidasi, naik turun gitu ya. Tapi sekali dia rally, dia ternyata rally itu mantep. Nggak setiap hari candle hijau, nggak mungkin gitu ya. Setiap hari candle hijau tuh nggak mungkin. Tapi dia selalu naik itu bisa kayak 45 derajat gitu loh teman-teman. 45 derajat. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak Antam. Gitu. Antam kalau rally itu biasanya gasnya mantep. Tapi kalau diem, ya sama aja kayak yang lain. Bergeraknya zigzag. Seperti itu. Contoh lain apa? Contoh lain misalnya saham konstruksi. Let's say kayak Adikarya misalnya. Adikarya, Wika, PTPP. Kalau lagi diem, wah itu mah
ya pasti harus naik dikit dijual. Kenapa? Lagi konsolidasi. Tapi kita harus perhatiin, kalau dia sedang rally, karakternya seperti apa. Dan biasanya saham yang tadi saya sebut, kalau rally itu kenceng gitu loh, kuat, momentumnya kuat. 2 hari candle hijau, 3 hari candle hijau, baru ada candle merah, gitu ya terusnya gitu loh. Jadi rally-nya itu bukan rally yang naik banyak dibanting, tapi dia lebih smooth. Nah, disitulah teman-teman harus mengerti karakter pergerakan harga saham yang Anda mau beli. Di sana teman-teman, itu paling penting. Kenapa paling penting? Karena kalau kita nggak kenal dengan karakter, kita nggak akan pede gitu loh. Kita nggak pede. Sama kayak teman-teman mau traveling sama orang lain, sama teman kantor, sama teman kampus, apa segala macam gitu ya. Ketika kita mau say yes, oke lah kita bareng-bareng, kita kira-kira harus kebayang gak sih ini orang kayak gimana? Dia seleranya gimana? Saya seleranya ransel, dia seleranya koper. Contoh gitu. Saya seleranya baca peta, dia seleranya dipandu, tour guide. Nggak cocok gitu loh, nggak cocok. Jadi itu dari sisi objeknya, dari sisi sahamnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sisi kitanya gimana teman-teman? Dari sisi kita, maka kita juga harus sadar bahwa apa teman-teman? Kita harus sadar bahwa kita harus punya mindset didukung dengan metode yang bisa membantu kita untuk apa? Yang bisa membantu kita untuk PD mengikuti pergerakan harga saham. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita harus punya metode. Metode itu artinya apa? Indikatornya apa yang dipakai, pendekatannya apa yang dipakai, trading plan-nya bagaimana, exit strategi bagaimana, resikonya bagaimana. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Kalau kita nggak pede dengan metode, kita nggak pede dengan outlook dari, bukan outlook ya. Kalau kita nggak pede dengan menyikapi pergerakan harga saham volatile seperti itu, maka kita hampir pasti tidak akan pernah bisa untung banyak, teman-teman. Percayalah. Saya bisa bilang tidak mungkin bisa untung besar kalau kita nggak pede. Apalagi teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman beli saham hanya dengar kata orang. Katanya bagus. Atau kok nggak lagi ngobrol nih. Bro, ini saham bagus. Iya bagus. Lu bakal simpan terus. Iya bakal simpan terus. Lu beli banyak gak? Gue jual rumah beli saham ini. Misalnya kayak gitu. Oke? Lalu, yaudah gue ikutan beli deh. Ikut-ikutan teman-teman. Ikut-ikutan. Ketika harga turun, belum naik-naik, orang yang beli karena ngerti apa istilahnya, deviasinya, mungkin mereka masih biasa-biasa aja. Tapi dia yang karena ikut-ikutan, ujung-ujungnya apa? Setiap jam nelfon, setiap jam WhatsApp. Gimana masih boleh di hold nggak? Gimana masih boleh di hold nggak? Gimana masih boleh di hold nggak? Ini udah turun terus nih, gimana dong? Pernah nggak ada temen yang kayak gitu? Di situ. Kenapa? Karena dia nggak ngerti apa-apa, dia hanya ikut-ikutan. Dan itu juga yang terjadi ke kita. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita hanya ikut-ikutan. Kata orang, kata influencer, kata analis dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Karena kita ragu, ujung-ujungnya udah naik, udahlah jual dulu. Gitu loh. Udah naik, udahlah jual dulu. Udah naik, udahlah jual dulu. Gitu teman-teman. Dan akhirnya apa? Nggak pernah bisa kita untung besar. Kita karena apa? Karena nggak pernah bisa juga kita beli saham dalam jumlah besar. Di sana. Nggak mungkin teman-teman. Kalau orang nggak pede, nggak mungkin dia beli saham dalam jumlah besar. Jumlah besar tuh gimana sih teman-teman? Gini. Jumlah besar tuh bukan berarti uangnya 100 juta. Bukan berarti uangnya 500 juta. Tapi jumlah besar itu adalah, kalau coba hitung aset apa yang teman-teman punya yang paling mahal. Mungkin di sini ada yang baru masih kuliah, oh aset saya yang paling mahal motor misalnya gitu. Tapi pemberian orang tua nggak apa-apa, itu aset. Nah, beli saham segede harga motor. Teman-teman misalnya baru udah kerja gitu ya, gue baru bisa beli mobil nih, tapi beli mobilnya lumayan nih, nilainya 300 juta, 400 juta. Nah, beli jumlah besar adalah beli seharga mobil tersebut.
di sana. Atau teman-teman benchmark adalah rumah. Ada juga loh kayak gitu loh. Ada juga. Punya rumah misalnya 5M, tapi beli sahamnya 100 juta. Ya itu mah nggak menunjukkan percaya diri sama sekali. Nggak apa-apa, bener. Kalau baru mulai harus dikit-dikit. Tapi kan harus digedein, gitu kan. Nah untuk digedein nggak akan bisa kalau cara kita adalah naik dikit dijual, naik dikit dijual, naik dikit dijual. Itu nggak akan bisa. Karena kita nggak dapet soul-nya, teman-teman. Kita nggak dapet soul-nya, kita nggak dapet esensinya kenapa gue harus trading saham.